Hey, what's up guys? Oke guys, di video kali ini gue akan menceritakan seluruh alur cerita dari film The Skeleton Key yang dirilis pada tahun 2005. Di dalam film ini bercerita tentang seseorang wanita bernama Caroline yang berhenti menjadi perawat. Dirinya pun memutuskan untuk bekerja menjadi pengasuh di sebuah rumah besar. Tapi ia tidak menyadari bahwa rumah tersebut memiliki masa lalu yang sangat kelam. Mulai dari sini, Caroline perlahan-lahan mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang aneh dengan rumah ini. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Yuk kita masuk saja ke ceritanya guys. Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang wanita bernama Caroline yang bekerja sebagai perawat di salah satu rumah sakit. Caroline sudah tidak memiliki siapa-siapa lagi. Sejak kecil dirinya telah ditinggal oleh ibunya, sedangkan ayahnya sudah meninggal setahun yang lalu. Caroline bekerja sebagai perawat. Dalam pekerjaannya, Caroline selalu merawat pasiennya yang sakit dengan baik dan perhatian. Seperti biasa di rumah sakit itu pasti selalu saja ada pasien yang meninggal. Oleh karena itu, ketika Caroline melihat pasien yang selama ini ia rawat telah meninggal, dirinya pasti tidak tegaan dan merasa kasihan. Karena banyaknya orang yang meninggal tepat di hadapannya, pada akhirnya Caroline memutuskan untuk berhenti menjadi perawat di rumah sakit tersebut. Di sebuah koran, Caroline melihat ada sebuah pekerjaan sebagai pengasuh yang letaknya berada di daerah Terrebonne, Paris dengan bayaran $1.000 per minggu. Oleh karena itu, ia pun tertarik untuk bekerja di tempat tersebut. Ia langsung memberitahukan hal itu kepada sahabatnya yang bernama Jill. Akan tetapi, Jill terlihat khawatir karena daerah itu merupakan daerah yang menyeramkan dengan di dalamnya banyak sekali cerita mistis. Keesokan harinya, Caroline langsung berangkat ke lokasi yang tertera di koran tersebut. Sesampai di sana, ia disambut hangat oleh seorang pria bernama Luke. Luke langsung mengajak Caroline untuk bertemu dengan majikannya. Dia bernama Violet dan juga Ben. Di tempat itu, Caroline akan bekerja untuk mengurus Ben yang memiliki penyakit stroke. Violet melarang Caroline untuk mengurus pekerjaan rumah karena rumah itu sangat besar. Setelah berbincang-bincang dengan mereka, pada akhirnya Caroline diterima bekerja. Keesokan harinya, dirinya mulai mengambil barang-barang sekaligus berpamitan dengan Jill. Walaupun begitu, ia juga akan sering ke kota untuk menjenguk Jill. Di tengah perjalanan, Caroline mampir untuk membeli bensin. Tampak di tempat itu kotor dan banyak sekali barang-barang aneh. Dan juga di luar terdapat abu batu bata. Tanpa curiga sama sekali, ia langsung membayar bensin itu dan langsung pergi menuju ke rumah Violet. Sesampai di sana, Violet langsung menjelaskan semuanya kepada Caroline. Mulai dari tata letak ruang tamu, ruang makan, sedikit sejarah dari rumah ini, dan juga obat yang harus diberikan kepada Ben. Saat ia melihat sebuah foto dari dua anak kecil, tiba-tiba saja muncul sebuah foto misterius yang dibaliknya terdapat nama Papa Justify dan juga Mama Cecil. Violet langsung menjelaskan bahwa di rumah ini terdapat banyak sekali ruangan dengan kunci yang berbeda-beda. Nah, dengan begitu, Violet memberikan satu kunci yang bisa membuka semua ruangan. Tapi sejak berkeliling di rumah tersebut, Caroline bingung kenapa di rumah ini tidak ada cermin sama sekali. Violet langsung menjawab bahwa mereka berdua sudah tua, jadi tidak membutuhkan cermin lagi. Di rumah itu, Caroline langsung menjalankan tugasnya sebagai pengasuh untuk Ben. Dia mulai memandikan Ben dan juga membawa Ben untuk menghirup udara segar. Ben ini sama sekali tidak bisa berbicara, bahkan untuk bergerak pun sangat sulit bagi Ben. Saat sedang berkebun, Violet menyuruh Caroline untuk mengambil bibit di loteng. Oleh karena itu, dia pun bergegas ke loteng. Di atas sana, dirinya secara tidak sengaja melihat pintu misterius yang sama sekali tidak bisa dibuka. Ia sudah memasukkan kunci yang diberikan Violet, tetapi pintu itu tetap tidak bisa dibuka. Ia pun langsung kembali untuk memberikan bibit itu kepada Violet. Setelah sampai di bawah, Caroline langsung menanyakan tentang ruangan yang tidak bisa dibuka dengan kunci itu. Violet langsung menjawab bahwa ruangan itu memang tidak bisa dibuka sejak ia membeli rumah tersebut. Caroline pun memiliki rasa penasaran yang besar dengan isi di dalamnya. Kemudian saat dirinya tertidur, ia secara tidak sengaja mendengar suara gaduh dari kamar Ben. Dan setelah dicek, ternyata Ben menghilang dari tempat tidur. Hal itu sangat tidak mungkin mengingat Ben dalam kondisi stroke dan tidak mungkin dia bisa berjalan. Caroline pun menjadi panik dan takut jika ada hal buruk yang terjadi pada Ben. Ternyata saat ia melihat keluar jendela kamar, Caroline melihat Ben yang sedang merangkak keluar. Tak berselang lama, Ben pun langsung terjatuh dari lantai 2. Caroline langsung meminta bantuan Violet yang sedang tertidur di kamarnya. Violet kaget ketika melihat Ben terbaring lemah. Ia pun menyuruh Caroline untuk mengambil kursi roda. Saat Caroline bergegas mengambil kursi roda, ia secara tidak sengaja menemukan spray milik Ben yang bertuliskan "Tolong saya". Dengan cepat Caroline langsung menaruh spray itu di dalam lemarinya dan langsung keluar rumah untuk membantu Violet mengangkat Ben. Keesokan harinya, Luke datang ke rumah dan menyatakan bahwa dirinya datang untuk mengurus surat wasiat keluarga Ben. Saat itu, Caroline ingin menunjukkan spray yang bertuliskan permintaan tolong kepada Luke.
Akan tetapi setelah spray itu dibuka, tidak ada tulisan sama sekali. Caroline pun menjadi bingung dan mengira bahwa dirinya sedang berhalusinasi karena saking paniknya. Luke langsung memberikan kartu nama kepada Caroline jika dia ingin menemuinya. Karena merasa ada yang janggal, akhirnya Caroline pun langsung pergi ke loteng untuk membuka kembali pintu misterius tersebut. Saat menggunakan jepit rambut, ternyata ada sesuatu yang menghalangi masuknya lubang kunci. Pada akhirnya, Caroline berhasil membuka pintu tersebut dan langsung masuk ke dalamnya. Di dalam sana ternyata terdapat banyak sekali perlengkapan ritual setan. Ia menemukan cincin, lagu ritual setan, dan masih banyak lagi. Caroline mengambil salah satu piringan hitam berjudul pengorbanan Papa Justify. Karena Violet tiba-tiba datang, akhirnya Caroline tidak sengaja memecahkan salah satu barang. Pada akhirnya, Diria pun segera bersembunyi dari Violet. Setelah mendapatkan piringan hitam itu, Diria pun memutuskan untuk pergi ke rumah Jill. Saat mendengar piringan itu, di dalamnya terdapat lagu aneh tentang pengorbanan. Setelah mendengar hal tersebut, Caroline mengajak Jill untuk nongkrong di klub malam. Di sana, Caroline mulai menceritakan ruangan yang dilihat oleh Caroline sebelumnya. Jill lalu menjelaskan bahwa itu adalah ruangan hoodoo. Hoodoo adalah sebuah sihir yang biasa digunakan pada zaman dahulu. Tetapi di sini terlihat bahwa Caroline tidak percaya dengan hal-hal mistis seperti itu. Agar bisa lebih tahu tentang hoodoo, Jill menyuruh Caroline untuk bertemu dengan bibinya yang sangat percaya dengan hal-hal mistis. Jill langsung menunjukkan tempat tinggal bibinya yang berada di belakang toko laundry. Karena mereka berdua sama-sama tidak percaya dengan hal yang begituan, pada akhirnya mereka berdua pun memutuskan untuk kembali. Di rumah Violet, Caroline diam-diam memasang semua cermin pada tempatnya. Dan keesokan harinya, Violet sangat terkejut dan langsung memarahi Caroline karena telah memasang cermin. Namun Caroline tidak tahu alasan mengapa tidak boleh ada cermin di rumah ini. Ia langsung memaksa Violet untuk menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Violet pun langsung menceritakan masa lalu rumah itu yang sebenarnya pada Caroline. Sekitar 90 tahun yang lalu terdapat seorang pria bernama Thorpe yang mendapatkan kekayaan dengan menipu orang-orang miskin. Dia tinggal bersama dengan keluarganya dan juga dua pelayannya yang bernama Papa Justify dan juga Mama Cecil. Nah, Thorpe ini tidak tahu kalau dua pelayan itu merupakan seorang dukun atau penyihir. Suatu hari saat Thorpe mengadakan acara bersama dengan orang-orang kaya lainnya, tiba-tiba Thorpe menemukan mereka berdua bersama dengan kedua anak Thorpe yang bernama Martin dan Grace sedang berada di loteng. Di sana Papa Justify dan Mama Cecil sedang melakukan sebuah ritual hoodoo. Karena terciduk oleh mereka semua, pada akhirnya Papa Justify dan juga Mama Cecil dibakar hidup-hidup di depan rumah Thorpe. Setelah kematian mereka, satu persatu orang yang ikut membakar mereka mulai mengalami kemiskinan dan kebangkrutan. Mereka percaya bahwa kekuatan sihir yang dimiliki oleh mereka telah memberikan kesialan pada semua orang. Alasan mengapa tidak boleh ada cermin di rumah tersebut dikarenakan arwah Justify dan Cecil akan muncul di dalam cermin. Para pengikut hoodoo percaya dengan menaruh abu dari batu bata di sekeliling rumah akan menjaga kita dari orang jahat yang menggunakan sihir hoodoo. Caroline pun akhirnya menduga bahwa stroke Ben disebabkan oleh hoodoo. Tetapi dirinya masih percaya bahwa penyakit Ben memang disebabkan oleh sesuatu yang bukan dari kekuatan supranatural. Lalu saat memandikan Ben, Caroline sengaja membuka cerminnya dan mengarahkannya ke wajah Ben. Dan tiba-tiba saja Ben menimbulkan reaksi yang aneh, seolah-olah ada yang membuatnya takut. Karena masih bingung, akhirnya Caroline memutuskan untuk mengunjungi bibi dari Jill. Sesampai di sana, Caroline mulai bertanya fungsi abu dari batu bata. Bibi itu menjawab bahwa semua orang yang berniat menyakitimu tidak akan bisa melewatinya. Itu adalah cara agar kita bisa tahu siapa yang ingin mencelakai diri kita. Walaupun Caroline tidak percaya dengan hal-hal yang berbau supranatural, tapi dirinya mulai percaya kalau Ben terkena sihir atau semacamnya. Akhirnya dirinya meminta cara agar bisa menyembuhkan seseorang yang diduga memiliki stroke akibat kekuatan supranatural. Bibi itu kemudian memberikan sejumlah barang-barang yang bisa menyembuhkan seseorang dari stroke. Setelah diberikan barang tersebut, Caroline dengan segera kembali dan memulai untuk ritualnya. Dengan dibantu sebuah catatan, Caroline mulai mendoakan Ben agar dia bisa bergerak kembali. Saat melakukan ritualnya, tiba-tiba saja Ben bisa berbicara dan dia mengatakan bahwa dirinya membutuhkan bantuan. Berkali-kali ia berkata minta tolong. Namun di saat bersamaan, Violet mulai menggedor pintu kamar Ben yang telah dikunci. Setelah Violet masuk, Caroline mulai mencari alasan agar dirinya tidak ketahuan. Setelah melakukan ritual, malamnya Caroline mulai bermimpi buruk. Keesokan harinya, Caroline memutuskan untuk bertemu dengan Luke. Ia menanyakan tentang kapan Luke bertemu dengan keluarga Ben. Luke kemudian menjawab sejak Ben belum terkena penyakit stroke. Lalu Caroline menyuruh Luke untuk mempertemukan Caroline dengan pengasuh Ben sebelumnya. Saat mereka berbincang, wanita itu menyuruh Caroline untuk segera pergi dari rumah itu karena dia sudah tahu kalau Violet adalah wanita yang jahat. Caroline pun semakin bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi. Di
Di perjalanan, Caroline memutuskan untuk berhenti di pom bensin karena sebelumnya ia pernah kesini untuk membeli bensin. Ketika ingin masuk, lagi-lagi terdapat abu dari batu bata. Ketika masuk, Caroline bertemu dengan seorang nenek. Dengan cepat, Caroline langsung menyinggung sedikit rekaman yang ia temukan di loteng berjudul Conjure of Sacrifice. Dan anehnya, ternyata nenek itu tahu tentang rekaman tersebut. Nenek itu langsung menjelaskan bahwa rekaman itu adalah sebuah mantra sihir terkuat yang dimiliki oleh Justify. Mantra itu bisa membuat seseorang terhindar dari kematian dengan cara menumbalkan orang lain. Caranya adalah dengan memindahkan jiwa kita ke tubuh orang yang lebih muda. Seketika Caroline pun sadar kalau Violet ingin menumbalkan Ben agar dirinya tidak bisa mati. Karena sudah tidak ada waktu lagi, akhirnya Caroline memutuskan untuk pergi sendiri. Saat sampai di rumah, Caroline langsung menguji teorinya dengan menaburkan abu dari batu bata. Dan benar saja, terlihat Violet tidak bisa melewati abu tersebut. Walaupun Caroline sudah memaksanya, Violet tetap tidak mau masuk. Pada akhirnya, Caroline langsung menaburkan sebuah obat bius ke dalam minuman Violet yang bisa membuatnya menjadi pingsan. Setelah pingsan, Caroline dengan cepat langsung membawa Ben ke mobil dan membawanya pergi dari situ. Akan tetapi Caroline mendapatkan masalah di mana ternyata pagar rumah tersebut sudah digembok menggunakan besi. Ia sudah mencoba untuk menabraknya tetapi semuanya tidak berhasil. Tabrakan yang dihasilkan membuat mobilnya menjadi mati. Dengan cepat, Caroline langsung membawa Ben ke sebuah gudang dekat situ. Sementara Violet keluar rumah dengan membawa senjata shotgun. Dengan langkah yang sangat gesit, Caroline pun akhirnya sampai di sebuah perahu dan segera pergi dari tempat itu. Singkat cerita saja, dirinya pun sampai di rumah Luke. Ia mulai menjelaskan semuanya tentang Violet yang berusaha untuk membunuhnya. Saat Luke sedang ke belakang, Caroline mulai melihat barang-barang milik Luke. Dan ternyata terdapat banyak sekali foto milik Caroline. Dirinya pun sangat terkejut karena Luke memang sudah mengincar dirinya dari awal untuk bisa menjadi pengasuh di rumah Ben. Seolah-olah Luke memang sudah merencanakan semuanya. Ternyata bukan Ben yang akan ditumbalkan, melainkan Caroline itu sendiri. Tapi tidak hanya itu, ia juga menemukan cincin yang sama seperti di loteng. Tiba-tiba saja Luke datang dan langsung membuat Caroline pingsan. Bangun-bangun, dirinya sudah berada di mobil milik Luke. Luke ternyata membawa Caroline kembali ke rumah Violet. Dan ternyata memang benar Luke dan Violet bersekongkol. Luke memang sengaja mengincar Caroline untuk bisa menjadi pengasuh di rumah Ben. Nah, setelah menjadi pengasuh, Caroline akan segera ditumbalkan. Di sana Caroline mulai marah kenapa Luke bisa berpihak pada Violet. Violet kemudian menanyakan di mana Ben berada. Caroline langsung memberitahukan tempat di mana dia menyembunyikan Ben. Selagi Violet keluar, Caroline diam-diam masuk ke dalam kamar yang sebelumnya sudah ia taburkan abu dari batu bata. Caroline sudah tahu kalau Luke dan Violet tidak bisa melewati abu tersebut. Dengan cepat ia langsung melarikan diri melalui jendela dan masuk kembali melalui ruangan lain. Ia langsung mengambil abu dari batu bata untuk ditaburkan di sekeliling rumah tersebut. Tahu jika Luke tidak bisa melewatinya, pada akhirnya ia pun melewati jalan lain. Terjadilah aksi kejar-kejaran antara mereka bertiga. Sampai pada akhirnya Violet berhasil mencekik Caroline. Akan tetapi dengan sekuat tenaga, Caroline langsung melempar Violet dari lantai 2. Ia lalu mengambil telepon dan bersembunyi di pintu menuju loteng. Akhirnya ia pun berhasil menghubungi 911 dan juga temannya yaitu Jill untuk datang ke sini. Namun karena Luke dan Violet sedang menuju ke loteng, akhirnya dia pun mencoba untuk bersembunyi. Ia langsung membuat lingkaran perlindungan sesuai instruksi dari buku sihir tersebut. Ia berharap kalau lingkaran itu bisa melindungi dirinya dari serangan Luke dan juga Violet. Setelah berhasil membuat perlindungan, dirinya percaya kalau itu bisa melindungi dirinya sendiri. Tetapi ternyata semua itu sudah direncanakan oleh Violet. Sebenarnya lingkaran perlindungan yang dibuat oleh Caroline merupakan lingkaran ritual yang bisa membuat jiwa seseorang tertukar. Caroline sama sekali tidak bisa keluar dari lingkaran yang dia buat itu. Violet langsung menghidupkan piringan hitam itu dan menyuruh Caroline untuk melihat cermin. Dan tiba-tiba saja muncul bayangan-bayangan dari Grace, Violet, dan Mama Cecil. Tiba-tiba cermin itu menabrak Caroline dan membuatnya menjadi pingsan. Bangun-bangun ternyata jiwa Violet telah berpindah ke dalam tubuh Caroline. Di sini dijelaskan bahwa Luke merupakan Papa Justify. Pria yaitu Ben yang sebelumnya ada di kamar itu merupakan tubuh asli dari Justify sebelumnya. Dan kini Justify dan Cecil sudah berada di tubuh yang lebih muda dan sehat. Di tempat itu, Caroline alias Violet langsung menyuruh Caroline untuk meminum cairan. Dan ternyata cairan itu merupakan cairan yang sengaja dibuat agar Caroline menjadi stroke dan tidak bisa berkata-kata, sama seperti Luke asli yang ada di tubuh Ben. Itu semua bertujuan agar dia tidak bisa menceritakan tentang apa yang terjadi sebenarnya.
Karena telepon 911 yang sebelumnya dilakukan, pada akhirnya polisi pun segera tiba di lokasi. Jill langsung datang untuk melihat keadaan dari Caroline. Tetapi Jill tidak tahu kalau jiwa Caroline berada di dalam tubuh Violet. Kini Caroline pun dibawa bersama dengan Ben ke rumah sakit. Sedangkan Luke alias Decify memberitahu Jill bahwa Caroline alias Cecil mewariskan rumah itu kepada Caroline. Sebenarnya Cecil ini sangat menginginkan tubuh wanita yang berkulit hitam. Oleh karena itu, di ending cerita kali ini Cecil mulai mengincar Jill. Dan cerita pun selesai. Oke, di sini gue mau menjelaskan lagi kenapa si Papa Justify dan Mama Cecil bisa hidup kembali. Yang kita tahu sebelumnya, Papa Justify dan Mama Cecil telah mati dibakar hidup-hidup. Oke, jadi gini. Kalian ingat scene saat Papa Justify, Mama Cecil, dan kedua anak Thorpe yang bernama Grace dan Martin sedang melakukan ritual di loteng? Jadi ketika ritual itu terjadi, Papa Justify dan Mama Cecil telah berhasil memindahkan jiwa mereka ke tubuh Grace dan juga Martin. Nah, yang orang-orang bunuh itu merupakan jiwa Grace dan Martin yang telah berada di dalam tubuh Papa Justify dan Mama Cecil. Setelah itu Papa Justify dan Mama Cecil berpindah jiwa lagi ke tubuh Violet dan juga Ben karena tubuh Grace dan Martin telah menua. Setelah tubuh Violet dan Ben telah menua juga, Papa Justify terlebih dahulu pindah ke tubuh Luke dan jiwa Luke pun berada di tubuh Ben. Setelah itu, Mama Cecil berhasil memindahkan jiwanya ke tubuh Caroline dan Caroline pun kini terpaksa hidup di dalam tubuh Violet. Oke, itulah cerita dari film The Skeleton Key. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Jika ada kesalahan gue mohon maaf. Oke, see you next video guys.